Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menunggu waktu Isya, karena biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menunggu waktu Isya, dari maghrib tidak pulang ke rumah, kemudian menunggu waktu Isya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema pada maghrib kali ini adalah masih berkaitan dengan masalah makanan yang dihalalkan, dan tema pada spesifik pada maghrib kali ini adalah tentang berburu hewan, hukum berburu hewan dalam perspektif Islam. Sebelum kita masuk ke dalam fikih Islamnya, alangkah baiknya kita menengok terlebih dahulu terhadap undang-undang perburuan, undang-undang perburuan di negara kita, di Indonesia khususnya tahun 90 ya. Ada undang-undang tahun 90 terkait dengan perburuan. Nah, rupanya berburu hewan dilarang karena berburu hewan yang sudah ditentukan hewan-hewan yang langka-langka. Itu tidak boleh kita berburu hewan-hewan yang langka-langka, karena termasuk hewan-hewan yang dilindungi, sehingga tidak boleh kita membunuh atau berburu hewan tersebut kena pidana 5 tahun penjara. Itu mulai lahirnya tahun 1990. Tapi dalam hukum Islam, dalam perspektif Islam, dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, mungkin sampai hari ini ada tema yang terkait dengan makanan halal, yaitu hukum berburu hewan. Dalam fikih Islam disebut dengan babus saidi. Itu terkait dengan babul at'imah wal asribah. Jadi kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih itu ada bab makanan dan minuman, kemudian di subbab selanjutnya ada yang disebut dengan hukum berburu hewan. Karena memang faktanya di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, dan terus menerus sampai dengan mungkin di zaman dulu kita, zaman sebelum masih istilahnya belum ada peraturan negara-negara, biasanya yang hidup di hutan, kemudian bagaimana supaya hewan tersebut halal, maka ada istilahnya dalam fikih-fikih Islam dijawab dengan babus saidi, hukum berburu hewan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di dalam Al-Quran ada dalilnya gitu. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis juga ada. Di dalam Al-Quran itu dalilnya terkait dengan gak boleh kita berburu hewan ketika umroh atau ketika berihram, baik itu ihram umroh maupun ihram haji. Itu termasuk hal-hal yang dilarang. Maka di dalam Al-Quran, wa iza halaltum fastodu, dalam Al-Quran, apabila sudah selesai tahallul, sudah mencukur rambut itu setelah umroh, kemudian setelah haji sudah tahallul, maka silakan berburu begitu. Nah, itu kan memang ada di dalam Al-Qur'annya, silakan berburu. Tapi kalau sekarang sudah nggak boleh juga, di negara sana juga udah ada hukum perburuan juga gitu. Juga di dalam Al-Qur'an juga, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtu harama, dan diharamkan bagi kalian berburu hewan darat madum tu haroma, selama masih dalam keadaan ihram. Nah, ini kan berarti memang terkait dengan berburu hewan itu boleh, kecuali salah satunya adalah ketika sedang berihram gitu. Karena nggak boleh membunuh binatang aja nggak boleh.
Kemudian juga di ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh buruan-buruan hewan buruan kamu, wa antum hurum, sedangkan kamu dalam keadaan ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umroh. Nah, ini dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, bahkan pernah dipraktekkan oleh para sahabat dan yang lain-lain. Kemudian sebelum masuk lebih jauh, kita definisikan terlebih dahulu apa itu disebut dengan sayd. As-saydu pakai shod. As-saydu berburu atau buruan. Ta'rifus saydi wa hukmuhu wa masru'iyatuhu. Definisi daripada buruan secara bahasa atau as-saydu awil istiyad lugatan, masdar daripada soda, yaitu akhzun atau akhoza fahuwa soidun wazaka masidun, yaitu melemparkan atau mengambil. Biasanya kan kalau identik, kalau berburu itu melemparkan tombaknya, atau kalau di zaman sekarang itu kalau fikih-fikih modern melemparkan senapannya begitu. Nah, kalau di fikih modern kan dulu kan dengan tombak atau dengan dengan panah terhadap hewan buruan. Nah, kalau di zaman sekarang itu biasanya dengan senapan angin. Nah, itu kalau di fikih-fikih modern bisa juga dengan senapan angin dan lain sebagainya begitu. Nah, ini secara bahasa artinya ahzun atau melempar atau mengambil sesuatu, dilemparkan kepada hewan tersebut yang ingin dihalalkan. Tadinya hewan tersebut kan hewan yang termasuk liar, nggak bisa ditangkap. Karena memang hewannya liar, ada di hutan, ada di daerah hutan, pegunungan, sehingga kita kejar pun nggak bisa gitu. Kalau tidak menggunakan alat nggak bisa. Mau kejar bagaimanapun ya nggak tangkap gitu. Tapi dengan cara berburu itu, baik itu dengan menggunakan tombaknya, atau dengan menggunakan panahnya, atau dengan hewan buruan. Nah, itu juga salah satunya kenapa turun atau kenapa ada fikih disebut dengan sayd, buruan. Nah, ini disebut dengan secara bahasa melemparkan atau mengambil hewan buruan tersebut dengan alat atau dengan hewan buruan. Nah, ini secara istilah. Ada apa? Makulan, agar bisa dimakan, halal dimakan. Agar bisa dimakan. Nah, ini secara istilahnya. Tapi kalau secara bahasa akhzun, melempar atau mengambil. Kemudian jamaah sekalian, hukmus saydi, hukum berburu ini al-istiyadu mubahun, ya, boleh ya. Secara Islam memang boleh, tapi tetap kalau di zaman sekarang mengacu kepada masing-masing negara, karena memang kita terikat dengan perjanjian di negara kita, ada disebut dengan hukum perburuan. Hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh atau diburu itu termasuk hewan-hewan yang dilindungi. Al-istiyadu mubahun, berburu itu adalah boleh ijma'an, menurut ijma' para ulama, fi ghairi harami Makkah, selain di Mekah, wa haramil Madinah, atau di haram Madinah, selain di Mekah dan juga selain di Madinah, kota Mekah atau kota Madinah. Li ghairil muhrim bihajjin au umratin, bukan bagi orang yang sedang ihram haji atau ihram umroh. Nah, ini secara hukum memang dibolehkan, makulan syar'an dibolehkan ketika orang tersebut berburu hewan, baik menggunakan alat atau menggunakan hewan buruan, maka hukumnya secara syar'an, secara syariat adalah boleh dimakan, hewan tersebut boleh dimakan. Ya, karena di dalam Al-Quran tadi disebutkan ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, kemudian wa iza halaltum fassodu, yang tadi banyak di dalam Al-Quran telah disebutkan. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Adi bin Hatim, kepada sahabat Ad bin Hatim, in arsalta kalbak itu artinya anjing, jika kamu melemparkan atau mengejar atau istilahnya berburu dengan hewan tersebut, hewannya adalah anjing, in arsalta kalbak, jika kamu berburu hewan dengan anjing piaraan kamu, anjing yang sudah dilatih berburu, wasammaita fa'akhoza, maka hendaklah engkau bertasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim.
Fa akhadha fakutila, kemudian hewan tersebut berhasil hewan tersebut ya, hewan buruan kita ya, berhasil memakan hewan yang akan diburu itu, misalnya rusa ya, rusa liar, kemudian ditangkap sama hewan yang sudah dilatih berburu, misalnya anjing atau apapun, maka terbunuh itu rusa tersebut. Fakul, maka silakan makan. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tandanya kita sudah menyembelih. Kemarin kan sudah kita jelaskan hukum menyembelih bisa dengan bisa dengan cara menyembelih di kerongkongannya 3 urat itu. Nah sekarang ada juga dengan cara berburu. Baik itu berburu dengan alat ya, misalnya dengan alat tombak misalnya. Baca saja Bismillahirrahmanirrahim, kemudian lemparkan ke hewan tersebut. Kemudian fakotala atau fakutila, kemudian hewan tersebut terbunuh misalnya. Fakul, maka sudah menjadi halal hewan tersebut, bukan bangkai lagi. Bukan bangkai lagi. Wa in akala minhu fala ta'kul. Jika hewan tersebut misalnya bekas makan daripada hewan buruan kita, bukan tujuannya menggigit. Kan ada hewan yang tujuannya menggigit, melumpuhkan. Kemudian hewan buruannya nggak mati begitu ya, tidak mati, maka buru-buru kita menyembelih hewan tersebut gitu. Buru-buru kita menyembelih hewan tersebut, karena kalau misalnya dia belum mati ya, kemudian tiba-tiba dia beberapa saat kemudian mati karena dimakan oleh anjing buruan kita karena belum terlatih. Nanti ada syarat-syaratnya bagaimana anjing itu syaratnya, atau binatang yang kita jadikan hewan buruan itu menjadi sah, itu syaratnya dia harus tujuan hewan tersebut benar-benar berburu, bukan memakan hewan tersebut. Kalau memakan hewan tersebut maka bisa jadi bangkai nanti, karena di dalam Al-Quran jelas hewan itu kalau menjadi bangkai kalau ditabrak kemudian dimakan hewan lain dan juga misalnya terjatuh dari atas, itu menjadi bangkai. Tapi kalau misalnya hewan tersebut ya, memakan atau menancapkan giginya ke tempat kan dilatih itu, ke tempat kerongkongannya itu, sehingga tewaslah itu hewan tersebut, maka dia menjadi halal dengan sebab itu merupakan hasil buruan. Itu merupakan hasil buruan. Nah, ini yang terjadi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan di hadis yang lain dari Abi Qatadah, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a himaran wahsiyan. Qatadah itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia melihat buruan yang liar begitu, hewan buruan yang liar. Fastawa ala farasihi wa akhadha ramyahu, kemudian ia berhenti di kudanya, kemudian melemparkan romhahu, melemparkan tombaknya. Summa sadda alal himar faqatalahu, kemudian matilah itu hewan tersebut, himar tersebut. Falamma adraku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tersebut bertanya tentang tersebut. Faqala hiya tu'matun at'amakumuha Allahu. Itu adalah merupakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil daripada hewan buruan. Bahkan di hadis yang lain, yang ketiga nih hadis yang paling jelas di hadis riwayat Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma saddat bi kausika, apa yang kamu lemparkan dengan panah kamu, kaus itu panahnya. Fazzakarta ismallah, kemudian engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fakul, maka bisa dimakan, maka menjadi halal karena sudah dianggap sama seperti menyembelih. Wa ma saddat bikal muallim, kan ketika kamu suruh itu hewan atau hewan buruan yang sudah terlatih untuk membunuh hewan yang akan diburu, kemudian engkau fazakkarta ismallah, engkau menyebut nama Allah, fakul, juga bisa dimakan. Wa ma saddat bikalbika ghairal muallim, kalau misalnya hewan buruan itu belum terlatih sehingga dia main makan aja, makan apa saja. Biasanya kalau udah terlatih sudah tahu nih yang akan dicengkram itu adalah langsung urat leher 3 itu. Itu kan akan langsung sama seperti orang sedang memotong hewan begitu. Tapi kalau tidak terlatih, wa ma saddat bikalbika ghairal muallim, kalau misalnya melemparkan hewan buruan tapi tidak terlatih, ghairal muallim, tidak terlatih misalnya,
yang dicengkram atau yang digigit itu adalah badannya, pastikan memang gini-gini juga, kelepak-kelepak juga, tapi nggak mati dia karena bukannya ininya. Fa'adrok tazakatahu, kemudian kamu sempat menyembelihnya. Jadi kalau misalnya masih kelepak-kelepak berarti belum mati, buru-buru langsung disembelih, fakul, maka makanlah hewan tersebut. Nah, ini terkait dengan tersebut hadis dari Abi Sa'labah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang pertama, syarat-syarat orang yang berburunya, kemudian alat atau hewan yang menjadi buruannya, alat untuk berburunya, kemudian hewan yang diburunya. Yang pertama, al-matlabul awal, pembahasan yang pertama adalah surutus shaid, syarat-syarat orang yang berburu itu. Ada 5. Yang pertama, ayyakuna shaidu min ahli zakati. Orang yang berburu itu yaitu adalah orang yang kemarin sudah dijelaskan yang dibolehkan dalam menyembelih hewan. Orang-orang muslim, kan itu termasuk orang-orang muslim sudah disepakati oleh para ulama. Atau orang non muslim tapi yang kitabian, Yang kitabian, nah itu memang terdapat perbedaan, tapi mazhabul jumhur mengatakan dibolehkan, termasuk juga dibolehkan yang ahlul kitab, yang non muslim yang ahlul kitab. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah yang bukan ahlul kitab. Nah, jadi yang pertama, syarat yang pertama adalah orang yang berburu itu sama seperti status orang yang menyembelih. Orang muslim yang pertama itu berarti kalau orang muslim yang menyembelih atau orang muslim yang berburu, maka dia halal hukumnya. Atau orang yang misalnya non muslim tapi dia kitabian, ahlul kitab, maka dia menurut pendapat kebanyakan para ulama halal ya misalnya. Tapi kalau orang yang non muslim tapi yang bukan ahlul kitab, maka dia tidak boleh. Ini wahadza syartun muttafaqun alaih, dan ini merupakan syarat yang disepakati para ulama. Ini syarat yang pertama, orang yang berburunya. Kemudian yang kedua, alla yusarikuhu fil irsali man la yahillu saiduhu. Wahadza syartun ittifaqun aidon. Syarat yang pertama adalah orang yang berburu itu tidak berserikat atau tidak membawa orang yang lain untuk berburu sehingga tidak terjadi yang namanya kekeliruan. Misalnya alla yusarikuhu fil irsal man la yahillu saiduhu. Misalnya yang satu, kita punya 2 teman ini. Yang satu adalah orang muslim, yang satu misalnya yang tidak diperbolehkan dalam menyembelih misalnya. Sama-sama sedang berburu, begitu kan? Kemudian ketika buruannya satu, maka nanti siapa yang bisa tahu ini adalah yang berkat hewan buruan siapa? Apakah hewan buruan orang muslim tadi yang berburu hewan sehingga menancap ke lehernya sehingga menjadi halal, atau hewan yang diburu oleh orang yang tidak diperbolehkan begitu. Misalnya ngajak siapa begitu, tapi dia bukan orang yang tidak diperbolehkan, misalnya orang non muslim yang bukan ahlul kitab. Nah, itu tidak diperbolehkan juga, kecuali kita dua-duanya muslim. Nah, ini atau yang satu orang muslim atau yang satu lagi non muslim tapi yang ahlul kitab, maka dia masih ketika ia berburu, maka dia bisa, artinya hewan yang berburu binatang tersebut dipastikan jadi kehalalannya, bahwasanya dia terbunuh akibat orang yang melakukan perburuan adalah orang muslim, orang yang dibolehkan dalam berburu tadi, atau orang non muslim tapi yang ahlul kitab. Ini syarat yang kedua. Falau saroka majusiyun. Nah, di sini dalam sarahnya di Wahbaz Zuhaili, kalau misalnya menyertakan orang majusi misalnya bersama dengan orang Islam, pistiyadi au zabhin, dalam berburu atau dalam menyembelih, nah itu au istaroka atau berserikat, maka fajarohal musayyid, maka tidak tahu jahilal jari, siapa yang menginikan hewan tersebut, yang membunuh hewan tersebut, apakah hewan buruan dari orang muslim tersebut atau orang majusi tersebut. Maka ini syarat yang kedua adalah syarat yang disepakati para ulama, harus benar-benar kalau berserikat dengan orang yang dihalalkan dalam berburu atau dihalalkan dalam menyembelih. Kemudian yang ketiga, orang yang berburu ini adalah ayyan wil istiyad, dia benar-benar berniat untuk berburu hewan.
berburu hewan. Au yujad minhur irsal al jarihah ala said wa hadza syartun muttafaqun alaih, dan juga ini merupakan syarat yang disepakati para ulama. Ada niat bahwasanya dia ingin berburu, sama seperti orang yang sedang berniat ingin menyembelih hewan kurban begitu. Bukan hanya sekedar membunuh hewan saja, tapi benar-benar ingin memakan dagingnya begitu. Ingin memakan dagingnya atau ingin menyembelih hewan tersebut, taqarruban ilallah, atau ingin memakan dagingnya. Harus ada niatnya juga. Ini juga salah satu yang disyaratkan. Fa in istarsalta binafsiha faqatalta lam yubih, kalau misalnya berburu tidak ada, hanya sekedar membunuh hewan saja, tidak disertai dengan niat untuk menyembelih hewan tersebut, maka lam yubih, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat ini adalah tentu tidak diperbolehkan orang yang berburu itu adalah meninggalkan at-tasmiyah, meninggalkan baca bismillahirrahmanirrahim secara disengaja. Wahaja sartun indal jumhur, dan ini merupakan syarat menurut jumhur. Yang kemarin sudah kita pelajari bahwasannya menurut jumhur baca bismillah termasuk syarat daripada menyembelih hewan atau juga berburu. Jadi harus membaca bismillah. Walaupun indas syafi'iyah wa indas syafi'iyah laisa bisartin, bahwasanya menurut pendapat mazhab Syafi'i bukan syarat, hanya sunnah saja. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alla yastaghillu shaidu bainar irsal wa akhzil masjid bi amalin akhar. Orang yang berburu itu tidak disibukkan dengan yang lain. Jadi benar-benar fokus dia berburu, sama seperti orang menyembelih. Tidak misalnya fokus ketika dia menyembelih hewan, ya satu kali tebas atau satu kali potong bismillahirrahmanirrahim, gitu. Jangan sampai kemudian dia sibuk dengan yang lain, misalnya dengan ngatur-ngatur yang lain, sehingga ya tidak fokus dengan penyembelihan hewannya atau tidak fokus dengan perburuannya begitu. Maka benar-benar dia tidak disibukkan dengan urusan-urusan bi amalin akhor, dengan urusan-urusan yang lain. Benar-benar fokus dia. Jadi kalau ikutlah 5 syarat ini, yang pertama dia orang muslim misalnya, kemudian ia berniat untuk berburu hewan, kemudian untuk dimakan, kemudian juga ia niat misalnya bismillahirrahmanirrahim, dan tidak menyibukkan dengan pekerjaan yang lain, misalnya dengan sambil ngapain, atau kalau misalnya ada handphone sambil main handphone, enggak gitu, langsung benar-benar bismillahirrahmanirrahim, maka dia sudah termasuk bagian dari syarat orang yang bisa berburu. Dan hewan yang terbunuh itu adalah hewan yang halal nanti. Jadi ketika terbunuh hewan tersebut, maka hewannya menjadi halal, bukan bangke lagi. Ketika tertusuk misalnya tombaknya, atau tertusuk panahnya, atau terrobek oleh hewan yang diburunya, hewan buruannya itu, hewan yang dilatih itu, maka bukan sebagai bangke lagi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjut ke syarat yang berikutnya, yaitu halatul wuqu filma. Ketika orang yang berburu itu menancapkan tombaknya, atau misalnya melepaskan panahnya, kemudian atau hewan tersebut bisa mencengkram hewan yang diburuinya, tapi al-wuqu filma, jatuhnya ke air, awit tarodi, atau jatuhnya dari tempat yang tinggi ke bumi, ke jurang begitu. Nah ini terkait dengan tersebut. Jadi tidak langsung mati begitu. Atau tidak, iza roma soidu soidan, misalnya kalau orang yang berburu misalnya melemparkan tombaknya atau melemparkan panahnya langsung tepat misalnya di tenggorokannya ini, kemudian tepat misalnya hewan peliharaannya itu tepat di lehernya, kemudian langsung jatuh di tanah, maka itu bisa dipastikan dia bukan bangke, bisa dimakan. Tapi kalau misalnya jatuhnya, misalnya ketika dia panahkan kemudian jatuh hewannya, jatuh misalnya dari ketinggian, misalnya ketika dia panah kemudian tahu-tahu hewannya melompat, terpanah sama kita, tahu-tahu dia jatuh ketinggian gitu, jurang gitu, fawaqa'a fi ma'in, atau jatuh ke air, au fi makanin alim, jatuh dari tempat ketinggian, kajabalin, seperti gunung, au sathin, atau jurang,
famata kemudian mati, lam yukal bittifaqil mazahib, tidak boleh dimakan, menjadi bangke bittifaqil mazahib, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Kenapa sebabnya? Nanti jatuh kepada hukum yang ada di dalam surat Al-Maidah terkait dengan hewan yang jatuh dari ketinggian, hewan yang jatuh hewan yang terkena misalnya hasil dari hewan yang lain kemudian jatuh ke air dan lain sebagainya, itu nanti terkena ayat tersebut sehingga jatuhnya adalah bangke. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan ini matinya itu hewan tersebut karena dia jatuh dari ketinggian atau karena dia nyelam kemudian kehabisan napas begitu, sehingga jadi bangke dia. Maka kalau yang seperti itu nanti sepakat para ulama bittifaqil mazahib, hukumnya adalah dia bangke hewan tersebut. Jadi kalau langsung jatuh di tanah begini, kelpak jatuh, maka dia sudah boleh dimakan. Artinya sudah bukan bangke lagi dia, bukan bangke lagi. Tapi kalau jatuh ke air atau jatuh ke jurang, maka dia sudah dipastikan menurut pendapat kebanyakan para ulama, bahkan sepakat bittifaqil mazahib, jatuhnya bangke, bangke. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang berikutnya surutu alatis shaid, syarat alat berburu itu. Ada dua memang alatnya. Yang pertama adalah silah. Silah itu adalah alat untuk berburu seperti tombak atau panahan atau di zaman sekarang bundukoh atau senapan angin dan lain sebagainya, itu termasuk silah. Yang kedua adalah hewan. Yang kedua adalah jenis hewan. Wa ammas silah, adapun jenis alat ya, seperti fayustaratu ayyakuna muhaddadan, dia disyaratkan harus tajam. Tajam seperti besi atau seperti tembaga yang tajam, karomhi seperti tombak, wasahmi atau misalnya panahan begini, saham, wasaifi atau pedang gitu. Misalnya dia ahli pedang kemudian langsung dilemparkan pedang tersebut kemudian menancap ke leher ke leher daripada binatang buruan seperti rusa misalnya. Maka dia juga termasuk alat yang dibolehkan, disyaratkan dia benar-benar tajam, muhaddadan, benar-benar tajam seperti besi atau tembaga atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya bukan seperti misalnya batu ditimpuk begini atau misalnya tanah yang keras begini, maka dia bukan berburu, dia bukan termasuk alat buruan yang seperti itu. Karena nanti masuk ke dalam surat Al-Maidah yang salah satu hewan yang menjadi bangke. Di antaranya hewan yang dipukul dengan batu atau dipukul dengan balok, dipukul dengan kayu dan lain sebagainya. Itu bukan termasuk alat untuk berburu. Jadi alat berburu itu ya tadi seperti panah, kemudian pedang atau tombak dan lain sebagainya. Nah ini yang disepakati oleh para ulama. Karena kalau yang batu dan lain sebagainya itu tidak termasuk silah, tidak termasuk golongan silah yang muhaddadan tadi, maka dia tidak termasuk. Wala yajuzu saidu, tidak diperbolehkan berburu dengan bimustaqqalin kal hajar, seperti batu ya, seperti batu atau tinah mudawwarah atau tanah liat yang keras kemudian dilemparkan, juga tidak termasuk yang boleh digunakan untuk alat dalam berburu. Kemudian yang kedua adalah hewan. Jadi yang pertama tadi alatnya itu harus muhaddadan tadi, harus benar-benar tajam ya, seperti terbuat dari besi atau terbuat dari tembaga dan lain sebagainya, yang penting tajam sehingga membuat hewan tersebut ya sekali tebas juga atau sekali tancap dia sudah langsung mati. Wa ammal hayawanul jarih, adapun hewan-hewan yang dijadikan perburuan ini ya, di hewan-hewan yang dijadikan perburuan itu dia iza kanat, harus benar-benar terlatih hewannya. Jadi benar-benar terlatih ya. Jadi kalau hewannya tidak terlatih, maka nanti hukumnya bisa jadi bangke kalau dia tidak pas di mencengkram hewan tersebut, tidak pas di, misalnya dia menyengkram di kakinya begitu kan, ngejar-ngejar hewan lain ya, hewan buruannya misalnya kambing hutan misalnya, kemudian dikejar itu tiba-tiba yang digigit adalah kakinya begitu kan, kakinya, sehingga keluar darah itu kakinya banyak, lama-lama kambingnya mati begitu. Nah itu bisa jadi bangke nanti. Karena apa? Karena hewan tersebut tidak terlatih ya, tidak terlatih dengan baik. Nah maka hewan tersebut ya, jadi jenis hewan itu al hayawanul jarih, hewan yang bisa benar-benar melukai.
Fayahillul istiyadu, maka halal ya, berburu dengan jawarihus sibah, dengan hewan-hewan yang punya cengkraman atau punya gigi yang tajam, seperti al-kalb, seperti anjing, wal fahad atau macan. Ya kalau dia punya hewan-hewan yang seperti itu. Wal asad, asad itu singa, macan gitu. Wan namar, namar itu artinya singa yang tapi yang jenisnya yang enggak ada bulunya. Wat toir atau burung. Toir, burung yang punya cengkraman. Nah, ini juga bisa dijadikan hewan buruan. Misalnya dia punya burung ya melatih burung itu. Kemudian dengan hewan burung itu kemudian dia cengkram itu lehernya. Nah, itu juga bisa menjadi alat untuk berburu ya. Ini hewan-hewan, tapi hewan-hewan yang mempunyai jarih, mempunyai cengkraman yang tajam, Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an juga ada. Uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kamu makanan-makanan yang baik, wa ma 'allamtum minal jawarih mukallabin. Dan apa yang kamu alam itu apa yang kamu ajarkan dari hewan-hewan yang punya taring atau punya tajam, punya alat untuk mencengkram yang kamu latih. Nah, ini juga bisa dihalalkan juga di dalam Al-Qur'an, seperti ya tadi anjing, kemudian macan dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan hewan untuk berburu tadi, untuk berburu. Nah, kemudian ya tadi surutul hayawan ya, syarat hewan itu yang pertama ayyakuna mualliman, dia terlatih ya. Bukan tidak terlatih, dia terlatih ya, atau burungnya terlatih, atau macan dia yang terlatih ya, bukan karena kalau nggak terlatih maka justru dia yang makan nanti. Ya kalau dia macan nggak terlatih, macannya yang makan, nanti jadi bangkai nanti. Karena kalau salah satunya adalah kalau hewan makan hewan yang lain ya, misalnya ada anjing makan daging ayam gitu kan, makan ayam lagi hidup, ya udah nanti bangkai nanti ayam tersebut. Bangkai ayam tersebut. Jadi yang pertama tadi ada ayyakuna mualliman, benar terdidik, terlatih itu hewan tersebut. Kemudian yang kedua ayyazhab ala sinanil irsal walau min ghairi ta'yin. Kemudian ketika melatih melatih hewan tersebut, ketika dia melepaskan hewan tersebut benar-benar dita'yin. Mana yang mau dijadikan apa? Dijadikan buruan. Misalnya kan hewan anak. Silakan nih misalnya hewannya siapa, namanya siapa misalnya yang biasa dia latih. Kejar itu hewan tersebut. Jadi sudah ditentukan hewan yang akan diburunya begitu. Bukan hanya sekedar kejar hewan yang akan kamu buru begitu. Nanti tidak tahu nanti siapa yang mau dia buru. Bisa jadi itu adalah makanan dia. Maka harus dita'yin siapa yang hewan yang diburunya itu. Ayyazhaba ala sunanil irsal walau min ghairi ta'yinin. Ammal malikiyah nih fala budda min an yursilah as-said min yadihi ala as-said ba'da ayyar. Setelah dia lihat, orang yang berburu itu dilihat itu hewan yang akan diburunya, kemudian dita'yin itu yang akan diburunya, kejar misalnya begitu. Nah, itu kalau sudah seperti itu maka dapat itu leher tersebut dicengkram sama dia, maka dia sudah halal hewan tersebut. Hewan tersebut. Kemudian yang keempat adalah ayyaktulahu jarhan. Ya, tadi ya, hewan tersebut ya ketika membunuhnya itu dengan cara tadi jarh. Dengan cara jarhan, dengan cara melukainya. Fa in khonaqahu au qatalahu bisodamatihi, kalau misalnya dengan yang lain maka dia tidak bisa. Ya makanya tadi syarat-syarat hewan yang bisa dijadikan bisa dijadikan binatang buruan itu yang punya cengkraman yang keras, taring, atau yang bisa punya gigi yang taring. Nah, itu yang salah satunya syaratnya begitu. Benar-benar yang bisa melukai. Kemudian yang kelima ini hewan alla ya'kula minas said fa in ukila minhu lam yubih. Kemudian yang dimakan itu hewan yang dicengkram oleh hewan yang diburu itu, nah itu tidak dimakan oleh hewan yang kita jadikan alat untuk berburu tadi. Misalnya kalau kita ingin anjing, kemudian dia bukan dimakan oleh anjing tersebut. Kalau dimakan oleh anjing tersebut maka menjadi bangkai. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surutul masyad. Syarat-syarat hewan buruan ini, hewannya yang diburu itu bukannya hewan yang berburu atau bukan anjing atau macan, tapi misalnya hewan yang diburu kambing liar yang di hutan, atau misalnya rusa. Nah, itu ada 5 syarat-syaratnya. Yang pertama ayyakunal masyad mubahal akal. Yang diburu adalah hewan yang dibolehkan makan.
bukan singa, buru-buru singa, bukan. Tetap aja nggak bisa dimakan dia. Syar'an secara syariat. Li'annal haramun kalau udah haram ya haram, nggak bisa misalnya dengan berburu jadi halal. Kecuali dia pengen memanfaatkan, namanya disebut dengan kalau dalam bahasa fikih jildul, memanfaatkan kulitnya. Nah, itu beda lagi hukumnya. Misalnya kulit tapi kan tidak boleh kalau di undang-undang perburuan itu tidak boleh. Kalau macan, badak itu udah kena penjara itu kalau misalnya. Tapi kalau kambing ya, kambing yang belum ada ininya lah, misalnya kambing liar misalnya atau rusa liar misalnya di hutan, nah itu kan nggak termasuk dalam hewan-hewan yang ada di undang-undang, itu masih bisa. Nah itu bisa juga diburu, tapi yang halal, tapi ya mubahul akal, yang halal dimakan, bukan yang haram. Tetap yang halal dimakan. Kemudian yang kedua, ayyakuna mutawahisan. Hewan yang diburu itu adalah hewan yang liar, bukan hewan yang tidak liar. Jadi kalau misalnya ada kambing lewat di sini, diburu begitu nggak boleh. Misalnya ada kambing atau sapi besok nih, Idul Kurban, pengen meraktekin ini soid, nggak bisa. Kenapa? Karena bukan mutawahisan, bukan hewan yang liar yang ada di hutan-hutan atau yang ada di padang pasir yang di kejauhan, bukan. Yang kalau ditangkap lari kemana gitu, tidak. Kalau yang hewan-hewan yang nanti itu bukan mutawahisan, namanya disebut dengan musta'nisan, lawan daripada mutawahisan. Yang hewan yang terdidik seperti unta, bakor, ghanam, sapi, kambing yang akan dijadikan hewan kurban, ya dia biasa begini dengan menyembelih, bukan dengan berburu begitu. Jangan sampai dipraktekkan nanti di Idul Kurban Bismillahirrahmanirrahim gitu, pakai panah gitu, begitu kan, tetap aja dibangkai juga. Kenapa? Karena ayyakuna mutawahisan. Jadi hewan tersebut bukan yang musta'nisan, tapi mutawahisan, yang liar. Jadi yang berburu itu yang liar, yang ada di hutan-hutan atau yang ada di padang rumput atau di mana gitu, yang jauh-jauh dulu. Tapi kalau yang dipelihara, kambing, sapi, kemudian onta, nah itu baru itu bisa. Karena masih ada sekarang kalau di daerah-daerah Afrika itu masih ada yang kambing hutan gitu, masih ada yang begitu-begitu, itu masih bisa. Tapi kalau yang kambing-kambing yang dipelihara udah nggak bisa, dia sudah normal pakai pemotongan atau pakai zabih, hukum menyembelih kurban, bukan dengan berburu itu. Itu syarat yang kedua hewan tersebut. Yang pertama tadi syaratnya adalah harus yang makan dibolehkan dimakan syar'an secara syariat. Kalaupun dia tidak boleh dimakan, maka tidak boleh dimakan, tapi bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau pengen memanfaatkan kulitnya dan lain sebagainya, ya seperti ya, tapi itu tentu kalau belum ada yang dilarang. Kalau di zaman dulu kan nggak ada larangan-larangan, belum ada negara ya, ataunya nggak ada undang-undang larangan ya, orang main buru-buru aja, berburu macan, berburu apa gitu kan, sehingga diambil datu kulitnya. Tapi kalau sekarang sudah tidak boleh. Kemudian yang ketiga, hewan tersebut ayyamuta minal jar'i. Hewan tersebut adalah matinya dari luka yang ada, baik itu ditombak atau dipanah atau di pedang atau dari hewan cengkraman hewan tersebut, bukan karena jatuh atau bukan karena dipukul dan lain sebagainya. Kemudian ayyazbahu in adrokahu hayyan, hewan tersebut kalau dia masih hidup buru-buru disembelih. Tapi kalau masih hidup dia kemudian didatengin, didiemin aja, kemudian mati, jadi bangkai dia, buru-buru dia disembelih. Misalnya ketika kita melemparkan tombak kita ke hewan tersebut, kemudian hewan tersebut kita lihat dia tergelepak, kemudian kita datengin dia masih begini-begini, buru-buru itu udah disembelih dengan pisau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalau tidak buru-buru disembelih dengan pisau kita, maka bisa menjadi mayit. Kenapa? Karena dia ketika melemparkan tombaknya atau melemparkan panahnya atau mengirim hewan buruannya tapi tidak mati itu, maka kalau dia seperti itu masih hidup kemudian dibiarin saja, bisa menjadi bangkai. Iya, silakan Pak. Kondisi sudah begini, artinya tidak sadar apakah ini sama atau tidak. Iya, kalau dipastikan dia belum mati, buru-buru disembelih aja. Kalau memang dia sudah mati, ya tidak boleh disembelih, sudah mayit, sudah bangkai itu. Makanya yang
Iya, langsung dipotong saja. Iya, langsung bisa halal. Walaupun dia tertabrak mobil, tertabrak apapun, kalau dia masih dilihat belum mati, iya masih kejang-kejang atau belum mati lah. Walaupun nggak kejang-kejang tapi masih kelihatannya masih ada napasnya, begitu buru-buru disembelih itu, buru-buru dipotong itu udah nggak jadi bangkai. Binatang yang tak berdarah, contohnya misalnya mangrove, cacing, dan picot, itu kalau dipelihara, diternakan, kemudian dipakai untuk makan campuran ternak, apakah itu ternaknya menjadi tidak boleh haram atau bagaimana boleh? Cacing misalnya picot atau mangrove atau Hewan yang memakan najis gitu ya. itu najis ya, kita ada di liar atau mungkin dari sampah-sampah. Iya, ditambah. Piara banyak sekarang mangrove seperti itu kan, dan cacing piara. Kemudian dibikin tepung untuk campuran makanan ternak, apakah ternaknya akan menjadi najis atau haram? Iya, ini sama seperti kasus lele ya. Lele ketika makan kotoran itu ya. Apakah dia halal atau tidak lele tersebut? Nah, ini memang terdapat perbedaan pendapat para ulama, tapi mazhab jumhur ulama itu tetap dia tidak haram, dia tetap dia halal. Kenapa? Karena sudah diproses dalam tubuhnya itu menjadi daging kita, itu menjadi halal. Walaupun dia makan najis. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan kalau dia mayoritas makannya najis, misalnya ada lele gitu. Tapi yang kita lihat tuh lele tersebut makan kotoran terus begitu. Walaupun dia jadi daging di dalam tubuhnya daging juga. Tapi dia makan kotoran tersebut, kotoran manusia, kotoran hewan, makan terus begitu mayoritasnya. Maka memang ada pendapat ulama yang mengatakan hewan tersebut menjadi halal. Binatang yang bukan najis, tapi binatang menjijikan ya, dalam menjijikan. Ini dipikirkan tadi cacing dan mangrove itu kan binatang yang berdarah dan Oh, binatangnya halal atau tidak? Cacingnya gitu maksudnya? cacingnya, terus begitotnya, terus mangrove itu belatungnya lalat buah. Nah itu diolah menjadi tepung untuk tambahan makanan. Oh iya. Jadi yang ditanya bukannya hewan yang makannya, tapi binatang itunya. Oh iya. Apakah boleh? Kan sekarang lagi tren melakukan itu. Iya. Makan ternak. Iya. Ini masuk kepada hewan-hewan yang menjijikan, itu kira-kira menjijikan atau tidak. Jadi kalau secara adat bahwasanya ini disebut dengan al-hasarot ya. Hewan-hewan yang melata atau hewan-hewan yang menjijikan. Hewan-hewan menjijikan seperti apa, belatung atau misalnya kecoa gitu kan. Misalnya pokoknya yang hidup di tikus atau apalah yang hidup yang di kotoran-kotoran itu. Nah, itu dalil tersebut adalah hewan-hewan yang menjijikan. Walaupun ada itu jumhur ulama mengatakan tidak boleh yang hewan-hewan yang menjijikan. Kalau menurut adat manusia, bukan adat sendiri ya, tapi adat manusia, bukan adat sendiri. Ini kalau ada orang yang ini menurut saya nggak menjijikan, akhirnya dia makan cacing begitu. Ini menurut saya nggak menjijikan, akhirnya dia makan kecoa misalnya. Iya, maksudnya orang tersebut menganggap ini belatung atau bekicot itu apakah dia halal atau tidak gitu. Ya, kalau tidak untuk Dimakan ternak. Oh, ternak. Ya nggak apa-apa kalau ternaknya dimakan. Iya, bukan kita yang makan kan? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya ternak nanti kan ternaknya kita yang makan. Makanya tadi jatuh ke hukum lele tadi. Jadi kalau misalnya walaupun misalnya hewan tersebut makan yang najis atau makan yang haram begitu, apapun misalnya dia hewan tersebut makan apapun, kemudian dia hidup, kemudian ikan misalnya ikan lele makan najis dan lain sebagainya, tapi menurut kebanyakan para ulama tetap dia lelenya menjadi tetap dia halal dimakan. Tapi kan lele sekarang kan nggak seperti itu ya, tetap dia ada pangan bukan kotoran gitu. Tapi ya terkait dengan pertanyaan tadi ya, walaupun misalnya tadi bekicot atau apapun dimakan ternak hewan ya kan, bukan kita yang makan ya, ternak hewan atau dijadikan makanan hewan ya, dimakan sama hewan tersebut. Kambing misalnya jadi makan kambingnya tetap nggak bisa dibilang kambing itu haram. Oh, kenapa kambingnya haram? Karena makan hewan bekicot tadi gitu. Tetap dia tidak bisa dikatakan begitu. Kenapa? Karena ada sistem pengolahan sendiri dalam tubuhnya. Walaupun kambing itu ya kambing secara otomatis, walaupun ada juga kambing yang makan rumput, ada juga yang makan sampah-sampah, ada juga gitu. Tetap aja dia halal hukumnya gonam itu atau kambing. Walaupun dia ada yang makan sampah, rumput dan lain sebagainya, tetap aja dihukumi halal gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah sekalian? Iya Pak Haji, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita punya dengan menggunakan anjing buruan, sementara hewan buruannya mati karena digigit anjing, hukumnya sudah. Oh iya ya. Ya tadi terlewat ini ya terkait dengan gigitan anjing ya, gigitan anjing ini terkait dengan hewan. Kan kita ketahui bahwasanya gigitan anjing itu kan najis yang mughalladho ya, najis yang mughalladho. Ini memang terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait dengan pas di lukanya itu, pas di lukanya tersebut, antara Syafi'iyah dengan Malikiyah, kemudian antara Hanabilah dengan Imam Abu Hanifah. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, Syafi'iyah dan Malikiyah ya, yang mengatakan bahwasanya tetap dia dicuci sampai 7 kali itu, sampai 7 kali karena dinajis mughalladho tetap, tapi sudah menjadi halal, tapi dia hanya najis saja kemudian dibersihkan. Tapi kalau pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan juga pendapatnya Imam Abu Hanifah, dia tetap tidak menjadi najis karena sudah ditazkiyah atau sudah dihukumi disebut dengan berburu dengan hewan buruan yang sudah dihalalkan. Jadi tidak berpengaruh dengan hewan taringnya itu. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan masnaknya, tempat ininya. Tapi kalau yang lain enggak ya. Tempatnya ini yang mana taringnya itu kan biasanya dia kalau hewan yang terlatih ditaringnya di sini, di ininya, di tepat lehernya. Nah kan ini sini nih berarti yang kalau yang ininya yang badannya, daging yang lainnya itu sudah halal semua, sudah bukan mayit, halal semua karena sudah menjadi hewan buruan. Tapi yang di sininya nih apakah tetap lehernya itu dicuci atau tidak? Nah ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, antara Syafi'iyah dengan Malikiyah dengan Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau saya pribadi ya lebih kepada contoh ihtiyaton. Ini pendapat saya, ihtiyaton, karena di Al-Bazueli enggak merojih. Ihtiyaton itu artinya kehati-hatian. Jadi ya nggak apa-apa dibersihkan saja 7 kali, nggak bersihkan 7 kali nggak begitu sulit juga. Bersihkan 7 kali supaya kita tenang, udah kemudian sudah menjadi bersih kembali begitu. Kalau kita lihat ada perbedaan dua pendapat itu, ya lebih baik kita memilih pendapat yang ihtiyaton, artinya kehati-hatian, bisa menggunakan pendapat Syafi'iyah yang tetap dia najis pas di lingkungan hewan yang cengkramnya itu dibersihkan 7 kali, sudah selesai, sudah tidak ada najisnya lagi, sudah tidak ada najis mughalladhohnya lagi. Itu Pak Haji ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kata-kata yang salah datangnya dari saya sendiri. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.